Tim transisi pemerintahan Presiden terpilih Amerika Serikat, yaitu Donald Trump, dikabarkan sedang mempertimbangkan langkah kontroversial terkait situasi di jalur Gaza, Palestina. Salah satu gagasan yang muncul adalah merelokasi sebagian dari 2 juta penduduk Gaza ke luar wilayah tersebut selama rekonstruksi pasca perang berlangsung. Meski ide ini tampak ambisius, banyak pihak menilai gagasan ini tidak realistis dan menimbulkan banyak pertanyaan, baik secara politik, kemanusiaan, maupun juga logistik. Menurut laporan NBC, yang pertama kali mengungkap informasi ini pada Sabtu 18 Januari tahun 2025, salah satu negara yang dipertimbangkan untuk menampung sementara para pengungsi Gaza adalah Indonesia. Laporan ini mengutip sumber anonim dari tim transisi Trump. Namun, sejauh ini belum ada konfirmasi resmi atau pernyataan lanjutan yang memberikan kejelasan tentang sejauh mana ide ini serius dipertimbangkan oleh pemerintahan Trump yang akan datang. Gagasan relokasi warga Gaza ini muncul di tengah situasi yang sangat genting di wilayah tersebut. Perang antara Israel dan Hamas yang berlangsung sejak Oktober 2023 telah menyebabkan kehancuran besar-besaran. Berdasarkan data terakhir, setidaknya terdapat 46.913 warga Palestina yang tewas, sementara 110.000 lainnya terluka akibat agresi brutal yang dilakukan oleh Israel. Kondisi ini mendorong banyak warga Gaza untuk mengungsi ke luar wilayah selama pertempuran berlangsung. Namun, ide relokasi ini menuai banyak kritik. Banyak pihak menilai bahwa solusi tersebut hanya menambah kompleksitas masalah daripada menyelesaikannya. Memindahkan sebagian besar populasi dari wilayah yang sudah lama menjadi pusat konflik tidak hanya membutuhkan dukungan logistik yang besar, tetapi juga melibatkan keputusan politik yang cukup sensitif. Dalam konteks internasional, Indonesia sebagai negara yang dipertimbangkan untuk menampung pengungsi memiliki posisi tegas dalam mendukung kemerdekaan Palestina. Pemerintah Indonesia selama ini secara konsisten menolak normalisasi hubungan dengan Israel dan menegaskan komitmennya terhadap penyelesaian konflik Palestina dan juga Israel berdasarkan solusi dua negara. Jika ide relokasi ini benar-benar diajukan, respon Indonesia tentu akan menjadi sorotan dunia. Selain ide relokasi, tim transisi Trump juga dilaporkan sedang menjajaki berbagai opsi diplomasi untuk mempertahankan gencatan senjata yang baru saja disepakati di Gaza. Salah satu tokoh yang berperan penting dalam upaya ini adalah Steve Witkoff, utusan Trump untuk Timur Tengah. Witkoff sendiri disebut-sebut sebagai dewan yang mempertimbangkan kunjungan langsung ke Gaza untuk melihat situasi di lapangan. Kamu harus melihatnya, kamu harus merasakannya, ujar seorang pejabat dari tim transisi Trump yang dikutip oleh NBC. Pernyataan ini menggambarkan pentingnya pemahaman langsung tentang kondisi Gaza, meskipun banyak pihak skeptis terhadap kemampuan dan niat baik pemerintahan Trump dalam menangani konflik yang sudah berlangsung selama puluhan tahun. Adapun gencatan senjata antara Israel dan Hamas resmi mulai berlaku pada Minggu 19 Januari
pagi waktu setempat setelah sempat tertunda selama 3 jam. Kesepakatan ini diharapkan dapat memberikan jeda kemanusiaan bagi warga Gaza yang sudah menderita akibat konflik berkepanjangan. Meskipun demikian, tidak ada jaminan bahwa gencatan senjata ini akan bertahan lama. Selama ini, gencatan senjata di Gaza sering kali bersifat sementara dan rentan terhadap pelanggaran dari kedua belah pihak. Dalam beberapa kasus, jeda konflik justru digunakan untuk memperkuat posisi militer masing-masing. Oleh karena itu, upaya diplomasi untuk mempertahankan stabilitas di kawasan ini sangatlah penting ke depannya. Agresi militer Israel di Gaza sejak Oktober 2023 telah menyebabkan krisis kemanusiaan yang sangat parah. Infrastruktur di Gaza, termasuk rumah sakit, sekolah, dan fasilitas publik lainnya, hancur lebur akibat serangan udara dan artileri. Warga Gaza yang selamat dari serangan ini menghadapi tantangan besar untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, air bersih, dan tempat tinggal. Dalam situasi seperti ini, banyak warga Gaza yang sempat mengungsi ke luar wilayah mulai kembali secara bertahap setelah gencatan senjata diterapkan. Namun, kondisi di lapangan masih jauh dari kata ideal. Rekonstruksi wilayah Gaza membutuhkan dukungan internasional yang masif, baik dari segi pendanaan maupun juga teknis. Selain itu, blokade yang diberlakukan oleh Israel di jalur Gaza selama bertahun-tahun semakin memperburuk situasi ekonomi dan sosial di wilayah tersebut. Isu relokasi warga Gaza ke luar wilayah Palestina, termasuk ke negara-negara seperti Indonesia, akan menjadi ujian bagi solidaritas internasional terhadap perjuangan rakyat Palestina. Di satu sisi, relokasi sementara dapat dianggap sebagai langkah pragmatis untuk menyelamatkan nyawa warga sipil. Namun, di sisi lain, solusi ini beresiko dianggap sebagai upaya untuk menghapus keberadaan rakyat Palestina dari tanah mereka. Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia memiliki peran penting dalam diplomasi Timur Tengah. Dukungan Indonesia terhadap Palestina selama ini tidak hanya bersifat simbolis, tetapi juga diwujudkan melalui bantuan kemanusiaan dan dukungan diplomatik di forum internasional. Oleh karena itu, gagasan relokasi warga Gaza ke Indonesia akan memunculkan perdebatan besar, baik di tingkat nasional maupun internasional. Konflik di jalur Gaza adalah salah satu konflik paling kompleks dan sulit diselesaikan di dunia. Gagasan-gagasan seperti relokasi warga Gaza ke luar wilayah selama rekonstruksi pasca perang mungkin dimaksudkan sebagai langkah sementara untuk mengurangi penderitaan warga sipil. Namun, tanpa solusi jangka panjang yang adil dan menyeluruh, langkah-langkah ini hanya akan menjadi tambal sulam yang tidak menyentuh akar masalah. Pemerintahan Donald Trump yang selama ini dikenal dengan pendekatan kontroversialnya terhadap isu-isu internasional memiliki tantangan besar untuk membuktikan bahwa mereka mampu berkontribusi secara positif dalam upaya perdamaian di Timur Tengah. Dunia kini menunggu langkah konkret dari pemerintahan Trump dan komunitas internasional untuk memastikan bahwa penderitaan rakyat Palestina tidak lagi menjadi bagian dari status quo. Dalam konteks ini,
Gencatan senjata yang baru saja disepakati di Gaza adalah langkah awal yang penting, tetapi bukan akhir dari perjuangan. Rekonstruksi Gaza, pemulihan hak-hak rakyat Palestina, dan upaya diplomasi yang berkelanjutan adalah kunci untuk menciptakan masa depan yang lebih damai dan berkeadilan di kawasan tersebut. Berikut adalah rangkaian akhir dari video kali ini. Buat teman-teman yang menyukai video ini, jangan lupa untuk like, komen, share, dan juga subscribe pada channel Hippo Academy kali ini untuk mendapatkan video-video baru selanjutnya. Sampai jumpa di hari-hari berikutnya.